Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana kalian pada sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah satu. Semoga kalian gak bosan ketemu Ibu ya buat nanti ke depan-depannya. Terakhir kita ketemu minggu lalu ya, kita ngebahas tentang sejarah dari broadcasting dan perfilman ya. Nah, di sini Ibu mau lanjut ke materi pembelajaran kedua. Tapi sebelumnya Ibu bakal ngasih link absen dulu ya. Sebentar. Ibu kirim linknya di sini ya. Boleh nanti pada diisi ya. Nah, di sini Ibu mau mulai share screen aja sambil Ibu sedikit-sedikit menjelaskan. Nah, di sini layarnya apa sudah terlihat, anak-anak? Udah, Bu. Nah, boleh dong sebelumnya ini pada on cam dulu. Kayaknya Ibu yang Ibu lihat cuma Bella doang. Yang lain pada kemana nih? Tahu, Bu, nggak tahu, Bu. Yang lain pada tidur. Oke, wifi Ya, kita lihat nanti mungkin di absen kali ya. Bu, interkoneksi saya terganggu. Oh, ya Ibu maklumin karena emang kita lagi sulit ya, harus melakukan pembelajaran jarak jauh atau dengan online. Jadi di sini Ibu mau ngasih tahu dulu materi apa Ibu akan jelaskan ke kalian, yaitu tentang bidang dan level pekerjaan bidang industri broadcasting dan perfilman. Nah, di sini Ibu tujuannya ngasih tahu kalian tentang ini tuh biar apa? Biar kalian ini tahu gitu. Kita tuh nanti belajar ini tuh bakal kerja jadi apa sih? Nanti kita di depannya di masa depan kita bakal kerja jadi apa sih? Biar istilahnya apa ya? Cita-cita kalian tuh kelihatan gitulah, masa depan kalian tuh kelihatan bakal kerja jadi apa. Nah, di sini sebelumnya ada yang mau bertanya dulu nggak nih terkait materi ini gitu? Mungkin kalian penasaran kenapa Ibu jelasin ini atau gimana mungkin? Bu mau nanya, Bu. Boleh, Bella. Nanya apa? Bu, kenapa sih kita harus belajarin tentang divisi kerja sama SOP bidang broadcasting sama film, Bu? Nah, di sini Ibu bakal jelasin kenapa sih kita harus belajar ini sesuai tadi tujuan yang Ibu paparkan. Ibu menjelaskan tentang ini adalah biar kalian tuh tahu gitu, kedepannya kalian tuh bakal jadi apa. Terus juga biar kalian juga seenggaknya tuh tahu gitu di bidang dan level pekerjaan di broadcasting dan perfilman ini kalian tuh tahu ngapain aja. Jadi di sini Ibu juga bakal menjelaskan kayak SOP-nya. SOP itu kalian tahu nggak ada SOP itu apa? Coba Ibu mau tanya. Ada yang tahu nggak nih SOP itu apa? Aku nggak tahu, Bu. Oke, di sini Ibu sekalian jelasin ya. SOP itu standar standar operasional production, maaf. Ya itu jadi kayak istilahnya kayak dasar-dasar untuk pekerjaan bidang industri broadcasting dan perfilman. Oke, Ibu langsung masuk aja ke materi ya. Sebentar. Langsung aja deh. Nah, di sini kalian layarnya terlihat kan ya? Di sini ada karir broadcasting dan perfilman. Nah, di sini Ibu bakal jelasin dulu bidang broadcasting ini merupakan salah satu bidang yang cukup diminati dan dalam meniti karir bekerja di industri pertelevisian dan radio memang kerap dianggap membanggakan dan cukup bergengsi. Jadi untuk bekerja di broadcasting dan perfilman ini yang dibutuhkan itu merupakan lulusan ilmu komunikasi, DKV, dan multimedia yang menjadi studi yang kerap menjadi pijakan dalam bidang broadcasting. Namun tidak menutup kemungkinan juga untuk jurusan lain bisa berkarir di sini. Lalu di sini Ibu mau jelasin juga jenis-jenis media broadcasting gitu. Nah, diantaranya itu ini lebih ke jenis-jenis media ya. Jadi ada televisi, ada radio, ada film, lalu ada produksi rekaman audio, sama yang terakhir ada media sosial. Nah, di sini kalian pastinya pada punya media sosial kan ya? Halo? Iya, Ibu. Punya kan? Nah, kira-kira kalian punyanya media sosial apa aja nih? Halo? Aku punya IG. Selain IG, ada apa lagi? Ayo yang lain. Boleh nih. Siapa aja? Punya tweet, Bu. Twitter. Oh, Twitter. Ya mungkin selain Instagram, Twitter, ada TikTok juga, Facebook juga. Ya, bisa dibilang seperti itu. Lalu,
Next di sini ada masih di karir broadcasting dan perfilman. Nah, di sini tuh ada yang pertama ada editor video. Editor video ini ya kalian pasti tahu kan kayak YouTuber sekarang ini mereka tuh suka kameramen di mana-mana. Nah, pastinya di belakang layar itu ada editor video yang bekerja untuk mengedit video-video mereka. Nah, di sini gaji mereka juga nggak main-main. Lumayan lah bahasanya. Ibu nggak tahu persisnya berapa, cuma di atas 5 juta kayaknya ada. Karena emang menjadi editor video ini membutuhkan skill yang sangat bagus. Lalu next di sini ada penyiar radio. Penyiar radio pasti kalian nggak asing lah ya sama penyiar radio, karena sebelum adanya TV, radio tuh bahkan lebih disukain oleh anak-anak. Nah, mungkin kalau untuk sekarang penyiar radio tuh lebih ininya di podcast kayak gitu. Kalian mungkin tahu lah ya, pasti tahu. Karena di YouTube juga sekarang udah banyak podcast yang bertebaran gitu. Lalu yang ketiga ada penulis naskah. Kenapa sih penulis naskah? Karena di bidang perfilman ini, hal utama yang harus dilakukan itu adalah menulis naskah kan ya. Jadi nggak menutup kemungkinan kita juga harus memikirkan naskah apa yang dibuat untuk memproduksi sebuah film gitu, atau bahasa lainnya kayak bikin storyboard gitulah ya. Lalu selanjutnya di sini selain penulis naskah ada juga produser program. Nah, jadi kayak kita itu memproduseri sebuah program acara TV contohnya, atau mungkin sebuah podcast di salah satu channel radio gitu ya. Nah, next di sini ada pembaca berita. Pembaca berita mungkin kurang berkaitan juga sama broadcasting dan perfilman, tapi kalau menurut ibu ini tuh masih berkaitan juga. Karena apa ya? Karena masih berkaitan dengan acara televisi gitu. Nah, lalu selanjutnya di sini ada sutradara musik. Nah, sutradara musik di sini yang biasanya kayak ngatur-ngatur buat kayak misal nih, ada sebuah sinetron. Di sinetron tuh contoh sinetronnya tuh genrenya romantis. Pasti kan misal ada adegan cowok ketemu ceweknya, pasti ada yang bikin lagu-lagunya gitu, masih lagu-lagu romantisnya gitu. Nah, di sini itu sutradara musik yang bekerja. Lalu di sini yang terakhir ada sound engineer. Nah, kalau sound engineer ini dia yang melakukannya. Maksudnya itu kayak melakukan untuk ngedit-ngedit soundnya gitu. Jadi kalian juga next tuh bisa kerja jadi di antara karir broadcasting dan perfilman yang ibu tunjukkan ini. Itu semoga ilmu ini bisa kalian terapkan gitu di masa depan ya. Lalu next di sini kita masuk ke SOP. Tadi ada yang ibu jelaskan kan ya di awal tujuan pembelajaran ini, ibu bakal jelasin tentang SOP atau Standard Operational Procedure. Nah, di sini ibu bakal jelasin kalau SOP ini artinya prosedur khusus untuk operasi Anda yang menjelaskan aktivitas yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan peraturan industri, undang-undang provinsi, atau bahkan standar Anda sendiri untuk menjalankan bisnis Anda. Atau dengan kata lainnya, ini tuh merupakan kayak dasar-dasar. Nah, dasar-dasar dari apa sih, Bu? Ya, mungkin kalian ada yang bertanya-tanya seperti itu. Nah, maksud dari SOP yang ibu cantumkan di sini adalah dasar-dasar yang untuk bekerja di bagian divisi broadcasting dan perfilman ini. Tuh, sesuai materi kita ya, mata pelajaran kita. Next ya, di sini di production television program atau produksi program televisi, SOP-nya ini mencakup 3 hal. Ada pra-produksi, ada produksi, lalu ada pasca-produksi. Nah, di sini Ibu akan jelaskan. Yang tahap pertama adalah pra-produksi. Pra-produksi ini mencakup ide, perencanaan, dan persiapan. Nah, yang pertama ada penemuan ide. Tahap ini itu dimulai ketika seorang produser itu menemukan ide atau gagasan, lalu ia membuat riset dan menuliskan naskah atau meminta penulis naskah itu mengembangkan ide menjadi naskah sebuah riset. Lalu yang kedua ini ada perencanaan. Perencanaan ini meliputi jangka waktu kerja atau time schedule, lalu untuk penyempurnaan naskah, pemilihan artis, lokasi, dan kru. Lalu yang ketiga ini dari tahap produksi kan jadi ada 3 kan, ketiganya ini persiapan. Tahap ini meliputi pemberesan semua kontrak, perizinan, dan surat menyurat. Lalu latihan para artis dan pembuatan setting, meneliti dan melengkapi peralatan yang diperlukan. Lalu next, di sini ada tahap produksi. Nah, habis kita merencanakan dan mempersiapkan sebuah produksi gitu ya. Di sini ada tahap produksinya. Pelaksanaan produksi itu dimulai. Sutradara ini mulai bekerja sama dengan kru mencoba mewujudkan apa yang direncanakan dalam kertas dan tulisan atau shooting script menjadi gambar, susunan gambar yang dapat bercerita. Dalam pelaksanaan produksi ini, sutradara yang menentukan jenis shoot yang akan diambil di dalam adegan atau scan. Lalu next di sini ada pasca produksi. Ini tahap ketiga dari SOP. Pasca produksi ini, tahap ini melakukan editing atau pemotongan dan penyambungan gambar. Pada tahap editing ini, seorang editor melakukan penyambungan gambar, mixing audio, efek-efek, dan sebagainya. Nah, yang tadi itu yang kata ibu sutradara musik dan sound engineer itu kerjanya di bagian pasca produksi. Jadi mereka itu mixing audio lah, dan lain-lain lah. Lalu di sini next ada SOP broadcast system. Nah, di sini mencakup 6 hal, yaitu berawal dari production, program, QC division, lalu traffic and scheduling, library,
sama program lanjut lagi ke production. Pokoknya berputar ya siklusnya. Nah, di sini Ibu bakal jelasin dulu produksi. Produksi ini dari ini ya, SOP Broadcast System. Di sini ada produksi dulu. Nah, program ini sudah selesai di editing dan mixing yang dikerjakan oleh tim produksi. Lalu program sudah disetujui atau dirilis dari sutradara atau produser program. Lalu next di sini ada program. Nah, program ini merupakan program final produksi yang akan dilakukan pendataan dan preview oleh tim program. Nah, terus selain itu dicek juga mengenai warna, alur program, dan kepentingan klien atau sponsor dalam program. Nah, kalian mungkin bertanya-tanya kan ya, program di sini program apa sih? Nah, Ibu bakal contohin atau jelasin sedikit gitu, atau Ibu kaitkan mungkin ya dengan film. Kayak contohnya gini, program ini merupakan suatu acara TV gitu. Kayak misalnya kalian mungkin ada yang nonton drama Korea kan ya. Nah, biasanya di drama Korea itu kalau ada suatu program gitu, program itu kan biasa kayak disetujuin dulu ke ini dulu, apa namanya, ke perizinan televisi, atau mungkin di Indonesia namanya KPAI kalau nggak salahnya, atau KPAI atau KPI gitu. Nah, jadi program ini istilahnya apa ya, dia tuh ya sebuah acara TV gitu. Nah, jadi ini tuh kayak langkah-langkahnya untuk memproduksi suatu program. Nah, sini lanjut deh langsung ke QC Division. Nah, jadi di bagian QC Division ini melakukan pengecekan standar teknis dari sebuah program, lalu melakukan pengontrolan melalui alat ukur seperti waveform, lalu melakukan kontrol sesuai dengan kebijakan atau perusahaan media, lalu meloloskan dan memberikan tanda lolos QC. Lalu di sini ada traffic and scheduling. Nah, program yang telah lolos QC maka akan dilakukan pendataan dan penjadwalan. Program yang sudah terdata siap ditayangkan, lalu memberikan data dan dokumen atau program yang siap disiarkan oleh Master Control Room. Lalu next di sini ada library, nah itulah bahasanya. Nah, di sini library ini merupakan tempat penyimpanan data program yang telah siar, lalu tak jarang master shooting itu turut disertakan di dalam penyimpanan. Lalu next, ini yang terakhir adalah program. Maksud dari program yang ini adalah tahap terakhir gitu. Jadi di sini tuh mengevaluasi secara berkala dari tayangan program, lalu melakukan kajian dan membuat desain atau konsep program. Nah, kurang lebih yang tadi Ibu jelasin di sini ya, di SOP Broadcast System ini. Jadi ini tuh kayak tahap-tahapan kalau misalnya kita kerja di TV, terus tuh kayak memproduksi sebuah film gitu. Nah, ini tahap-tahapan ketika film ingin disiarkan gitu, kurang lebih. Nah, sampai sini dulu. Ada yang ingin bertanya? Gimana yang lain, ada yang mau bertanya dulu? Aku Gimana Bella? enggak, Bu, enggak. Oke, Ibu coba bertanya ya. Boleh deh, Bella nih dari tadi yang aktif terus. Soalnya kayaknya yang lain ini ya, jaringannya kurang stabil gitu. Gini, Bella Ibu mau nanya dong. Tadi kan SOP itu ada 3 tahap ya. Itu ada apa aja? Itu praproduksi, produksi, sama pasca produksi. Ya betul. Poin plus ya buat Bella. Yeay. Yang lain? Ada penilai. Yang lain pada off nih. Fikri, Bu, Fikri. Ayo Fikri, mana Fikri? Coba on cam. Ibu mau lihat muka gantengnya. Udah, Bu, udah on cam. Ya. Gimana Fikri, sehat? Alhamdulillah sehat. Tadi merhatiin kan ya? Ya agak dikit dimatiin. Iya. Kalau praproduksi itu berarti tahap apa? Paling apa? Praproduksi itu biasanya sebelum produksi, jadi paling awal. Nah, ya. Ya, pintar. Berarti kalian memperhatikan Ibu ya. Terima kasih banget kalian udah memperhatikan Ibu. Karena kalau Ibu ngomong sendiri kan kayak ngangong-ngangong gitu bahasanya. Jadi, ya kurang lebih materi yang Ibu sampaikan hari ini tuh seperti ini. Ibu harap materinya tuh berguna. Ya, seenggaknya kalian ingat gitu ya sama materi yang Ibu sampaikan. Barangkali kan next time gitu kalian bakal kerja di bagian televisi gitu. Amin. Terus, udah kayak gitu, ya, Ibu mohon maaf kalau misalnya dalam penjelasan materi ini ada yang kurang. Mungkin cukup sekian ya dari Ibu. Buat tugas sepertinya tidak ada dulu, karena kita tuh masih termasuknya masih penjelasan materi. Jadi mungkin Ibu harap kalian cukup pelajarin lagi aja apa yang udah Ibu sampaikan. Terus udah seperti itu kurang lebih. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih ya guys atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Wabarakatuh.